Nah, teman-teman pasti memiliki rasa takut ya. Nah, ketakutan itu merupakan imajinasi negatif yang salah dikelola. Nah, ketakutan itu misalnya kekhawatiran, ketegangan, rasa malu, kepanikan, itu semua ketakutan. Mengakibatkan kita tidak menggunakan peluang. Ketakutan juga bisa melemahkan vitalitas fisik kita, membuat kita sakit, gangguan pencernaan, gangguan organ tubuh, memperpendek usia, dan membungkam mulut kita ketika kita hendak berbicara. Karena kita takut, kita lupa apa yang mau kita bicarakan. Nah, semua yang diakibatkan oleh rasa takut ini, itu membuat kita menjadi sepertinya tidak ada kepastian, tidak ada kepercayaan diri. Nah, dengan adanya rasa takut ini, itu juga bisa mengakibatkan resesi ekonomi. Nah, di dalam buku ini, bab ketiga ini, di situ dikatakan, kepercayaan diri itu dapat diraih dan dikembangkan. Karena kita semua sejak lahir itu tanpa kepercayaan diri. Sehingga kita bisa mendapatkan kepercayaan diri dengan menaklukkan kekhawatiran. Kita bisa lebih tenang dimanapun dan kapanpun. Bila kita bisa lebih percaya diri, kita pasti lebih tenang, tidak khawatir dimanapun kita berada. Nah, untuk memperoleh kepercayaan diri kita memang harus berjuang. Nah, tindakan itu bisa membuat kita menghilangkan rasa takut kita. Kebimbangan dan penundaan karena rasa takut itu malah akan menyuburkan rasa takut. Ketika kita takut, kita jadi tidak mau melakukan banyak hal, justru itu membuat kita semakin takut. Rasa takut itu semakin besar dan menghantui kita. Adakah yang merasakan hal demikian? Bila ada sedikit harapan dalam hati kita, nah harapan itu adalah permulaan dari segalanya. Harapan yang kecil itu harus kita pupuk, ya, dan melakukan sesuatu tindakan. Kalau harapan itu tanpa ada tindakan, harapan itu akan mengecil dan akan hilang. Nah, ketika kita melakukan tindakan, kita akan meraih kejayaan. Kita harus bisa menyingkirkan ketakutan itu. Lakukan tindakan yang tepat. Misalnya ya, kita malu orang menilai penampilan kita buruk. Nah, solusinya, kita mengambil tindakan perbaiki penampilan kita. Tidak perlu menor-menor ya, sederhana aja tapi rapi, sopan, elegan ya. Tidak perlu biaya mahal. Nah, bila kita takut hilang konsumen, ya kita bisa bekerja keras ya. Kita bekerja 2 kali lebih keras dan kita memperbaiki layanan kita. Pasti konsumen-konsumen kita tidak akan beralih ke orang lain. Iya. Kemudian ada juga yang takut gagal ujian. Misalnya pelajar, mahasiswa, kita harus lebih rajin belajar. Bila kita takut kehilangan kendali, misalnya kita punya penyakit, kita takut, besok penyakit saya akan bertambah parah, saya akan mati, ketakutan yang luar biasa, kita bisa mengambil tindakan, arahkan pikiran kita, hati kita pada hal-hal yang lain. Kita bisa berdoa, membantu orang lain, dan bersenang-senang. Itu bisa menghilangkan rasa takut akan kendali yang tidak bisa kita pegang. Kemudian bila kita takut pikiran atau perkataan orang lain, kita takut dibully, kita takut dikritik, ya tindakannya rencanakan sesuatu hal dengan baik dan kerjakan dengan benar. Pasti orang tidak akan mengkritik kita, malah kita akan mendapatkan pujian. Dan bila pun ada orang yang memberikan kritik atau saran, itu pastinya untuk kebaikan kita. Nah, bagaimana dengan orang yang takut pikiran atau perkataan orang lain? Nah, berarti kita harus berkata-kata dengan baik, kita mempelajari suatu hal itu dengan baik dulu, sehingga kita lebih percaya diri dan apa yang kita katakan juga benar. Kemudian takut bertemu orang. Nah, bila kita takut bertemu orang, takut melihat keramaian, ya apa yang harus kita lakukan? Pandang manusia itu dengan tepat. Nah, karena manusia itu sama dengan kita, orang biasa yang juga memiliki kelemahan, kelebihan seperti kita. Oke? Nah, bagaimana menghilangkan rasa takut dan menumbuhkan rasa percaya diri? Dalam buku ini dikatakan singkirkan ketakutan seperti tadi. Susun hal-hal yang membuat kita takut. Dicatat, saya takut orang, saya takut gagal, saya takut hilang konsumen. Dicatat semua ketakutan kita.
kemudian ambil tindakan. Seperti tadi ada tindakan-tindakannya, langsung dilakukan agar ketakutan itu tidak bertambah subur, ya. Sehingga kita dipenuhi ketakutan, tapi ketakutan itu bersurut ya, dan akhirnya hilang. Oke. Nah, keraguan itu memperbesar rasa takut kita. Semakin kita ragu, kita semakin takut. Bila kita mengambil tindakan yang cepat, mengambil keputusan yang cepat, rasa takut itu akan mengecil, lama-kelamaan akan hilang. Ya, bagaimana mengatur kepercayaan diri, yaitu dengan mengelola bank memori kita. Bank memori itu seperti tabungan pikiran. Nah, pikiran kita ini seperti bank memori. Bila kita masukkan hal-hal negatif, ya, negatif ke dalam pikiran kita, bisa dipastikan kita tidak akan sukses. Nah, pikiran negatif itu seperti rasa khawatir, frustasi, rendah diri, itu semua merusak mental, ya. Tapi bila kita masukkan pikiran-pikiran positif, ya, serba positif, misalnya ingat akan pengalaman yang positif, yang menyenangkan, ya, misalnya perbuatan baik-baik pada hari ini, setiap harinya, kemudian kemenangan-kemenangan, prestasi-prestasi kecil, itu yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Nah, itu akan menimbulkan kepercayaan diri kita. Kita akan merasakan gembira, organ-organ tubuh kita dapat berfungsi dengan baik, dan lama-kelamaan pikiran negatif akan hilang, dan pastinya kita akan sukses. Oke? Ya. Kemudian, ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanya nanti, silakan di chat ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama setelah saya selesai membedah bab ketiga. Oke? Nah, di sini dikatakan setelah yang pertama kali kita masukkan pikiran-pikiran positif, yang kedua, tarik pikiran-pikiran positif dari bank memori kita. Setelah kita menabung hal-hal positif dalam pikiran kita, tarik satu persatu, dikeluarkan kembali segala ingatan-ingatan yang positif itu. Jadi bukan yang negatif yang kita ingat-ingat, bukan kegagalan kita, masa lalu kita yang buruk, hubungan keluarga yang buruk, bukan itu kita lupakan. Tapi yang kita tarik semua hal-hal positif yang sudah kita bangun. Ya, tarik pikiran positif dari bank memori kita. Caranya bagaimana? Kita berpikir dan menuliskan 3 alasan mengapa kita harus bahagia. Nah, tadi untuk menghilangkan perasaan negatif, ya, ketakutan-ketakutan kita catat 3 yang membuat kita takut, lalu kita lakukan. Bila kita takut berhadapan dengan orang banyak, ya kita berbicara dulu dengan 2 orang, 5 orang, presentasinya, lalu di depan 10 orang. Nah, itu yang sudah positif ini, berbicara depan umum ini, kita masukkan. Itu kemenangan-kemenangan. Ketika kita berhasil mengalahkan rasa takut kita, berbicara dengan orang banyak, 5 orang, 10 orang, ingat, disimpan di dalam memori kita. Nah, kemudian itu kita tarik. Kita ingat-ingat. Ketika kita mengingat, itu namanya kita menarik. Ya, kita menarik hal-hal positif dari bank memori kita. Kita ambil dari tabungan pikiran kita. Kemudian kita konsentrasi pada semua yang baik-baik. Otomatis pengalaman buruk, hal-hal buruk itu akan mengecil dan lama-kelamaan akan hilang. Karena di buku ini dibilang, sebuah iklan, ya, iklan yang buruk itu pasti dilupakan. Nah, iklan yang baik pasti akan selalu diingat-ingat. Pikiran kita ini sangat mudah melupakan hal-hal yang negatif. Nah, jadi jangan kita tarik hal-hal yang negatif. Tariklah yang positif, ya. Nah, kemudian cara melihat orang lain dengan tepat. Ini bila kita takut melihat orang banyak, ya, caranya bagaimana? Dalam buku ini dibilang, miliki pandangan yang berimbang terhadap orang lain. Kita anggap saya dan kamu, orang yang berbicara dengan saya, ya, ketika kita berada dengan 2 orang, dia dan saya itu sama-sama penting. Kita sedang duduk bersama membahas hal-hal yang penting untuk kepentingan dia dan saya. Nah, jadi walaupun misalnya kita pendidikannya lebih rendah, atau pekerjaan kita mungkin lebih rendah, dia lebih tinggi, seorang pejabat atau
profesinya lebih baik dari kita. Dalam hal ini, dalam pikiran kita, kita pandang bahwa dia adalah orang penting dan saya juga orang penting. Saya juga tahu apa yang harus saya lakukan. Misalnya ketika kita mau memprospek sebuah produk, ya, kita lebih menguasai produk ini. Jadi kita tidak perlu takut. Kita sampaikan apa adanya. Sesuai apa yang sudah kita tahu. Kalau kita sudah profesional, sudah tahu produk kita dengan baik, kita bisa menjelaskannya dengan baik kepada orang tersebut. Ya. Dan kita bisa bekerja sama dengan baik ketika kita memandang dia juga orang yang penting sama seperti kita. Kita tidak rendah diri dan kita tidak merendahkan orang lain. Kemudian, kembangkan sikap pengertian. Nah, cara memenangkan situasi, kita membiarkan orang yang marah, misalnya ada yang marah kepada kita membiarkan ia melampiaskan kemarahannya pada kita, lalu lepaskan. Nah, ini ada ceritanya ya rekan-rekan. Ada kisah seorang resepsionis dalam buku ini. Ia dikatakan sedang kedatangan seorang tamu, seorang bapak-bapak. Nah, tanpa ada alasan ia marah. Ia pesan satu kamar yang kecil, tapi ketika datang ia minta kamar yang besar. Ya, tidak sesuai pesanan. Dan tiba-tiba emosi. Tapi resepsionis itu hanya tersenyum, mendengarkan, dan menjelaskan dengan baik. Dia tidak terpancing emosinya. Nah, ketika ditanya, ya, dia mengerti. Saya tahu bahwa ia sedang mengalami persoalan. Dia perlu seseorang untuk melampiaskan persoalannya. Ya, saya siap menerimanya. Dan setelah itu saya akan melupakannya. Seperti itu. Jadi kita tidak, ketika kita dimarahin tanpa alasan, kita tidak membiarkan itu berlarut-larut, akhirnya kecewa, takut menghadapi orang lain, nanti aku dimarahi lagi, seperti itu ya. Tetap tenang, ya. Pengertian, ya. Asalkan itu bukan diri kita yang melakukannya, ya tidak apa-apa ya. Oke, ya. Oke, halo Kamila. Dari mana saja? Ya ampun, butuh perjuangan ya. Ya ampun. Iya, Kak. Oke. Oke. Mari kita lanjutkan. Oke, Kak. Gimana, Kak? Iya, ya, semangat terus. Iya, Kak. Tadi saya berbicara tentang ketakutan. Ya. Kakak punya rasa takut? Dalam berbisnis ini ada rasa takut, Kakak? Ya, pastinya ada ya, seperti saya takut bertemu dengan... Ya, terkadang rasa takut itu muncul sih gitu loh, tapi tidak sering ya, karena ya sesekali gitu, Kak. Tapi Kakak tidak kalah kan? Kakak melakukan rasa takut itu, Kakak melakukan apa yang harus dilakukan walaupun takut, benar kan? Gimana, Kak? Misalnya Kakak mau presentasi, Kakak takut, tapi Kakak tetap presentasi kan? Iya. Tetap ya kan? Iya. Iya. Nah, ketika Kakak tetap melakukan... Suara kayak ini putus-putus di saya. Oh iya. Bagaimana dengan yang lainnya? Oke. Ketika kita tetap presentasi, kita tetap melakukan apa yang kita takutkan, keberanian itu muncul. Sebenarnya kan, Kak, kalau ketakutan itu kan sebenarnya harus dilawan ya. Benar. Dilawan dengan tindakan. Yes, benar. Iya, di dalam buku ini, Kak, diceritakan ada tentara-tentara angkatan laut ya, angkatan laut, badannya besar-besar. Nah, untuk mengalahkan rasa takut mereka dengan air, lompat ketinggian dari udara ke air, ya, mereka disuruh lompat dari ketinggian sekitar berapa meter itu ya, tinggi banget kan, terjun langsung ke kolam. Nah, jadi badannya kekar-kekar tapi gemetaran semua itu. Tapi ketika mereka meluncur, melompat, langsung rasa takut itu nyebur, hilang. Akhirnya mereka berkali-kali nyebur kembali, lompat-lompat. Nah, jadi ketika kita melakukan tindakan, rasa takut kita otomatis hilang. Itu kuncinya. Iya. Nah, kemudian di sini dikatakan kepercayaan diri, ya. Itu semua dimulai dengan memasukkan pikiran-pikiran positif di dalam
tabungan pikiran kita atau bank memori kita. Nah, ketika semuanya benar. sudah masuk dalam pikiran kita, kita pun wajib menarik yang hal-hal yang positif itu, sehingga hal-hal yang negatif itu yang bisa menghancurkan kepercayaan diri kita bisa hilang. Otomatis rasa percaya diri kita meningkat. Iya. Nah, terus yang sering membuat kita takut, kadang rasa bersalah, Kak. Ya, misalnya kita berbohong. Misalnya kita menceritakan sebuah produk, kita melebih-lebihkan. Kita berbicara dengan melebih-lebihkan. Nah, dan itu salah ya. Besoknya kita ketemu konsumen kita, ya kita jadi takut berbicara lagi, takut dia akan menjelekkan kita. Nah, jadi kalau kita berbicara dengan benar, sesuai dengan prosedur, tidak melebih-lebihkan, akhirnya kepercayaan diri kita pun semakin meningkat. Jadi memang harus dicoba ya, Kak ya? Iya, untuk bisa lebih percaya diri, kita harus berpikir dan bertindak dengan percaya diri. Tindakan atau gerakan kita itu mendapatkan emosi. Misalnya kita mau percaya diri, ya kita harus melakukan sesuatu. Misalnya, ya, tersenyum, ya, berpenampilan yang membuat kita percaya diri. Pakailah baju-baju dengan warna terang, gitu kan? Di sini dikatakan ada 5 hal, ya, 5 hal untuk membangkitkan kepercayaan diri kita. Ini bagian terakhirnya ya, Kak. Nah, seperti apa? Yang pertama, duduk barisan paling depan. Biasanya kita, Kak, kalau sedang ada acara, duduknya di depan atau belakang, Kak? Belakang biasanya. Ya, dulu ya. Tapi sukanya di belakang gitu loh. Ya. Ya, kalau sekarang saya udah suka di depan. Banyak informasi yang bisa kita dapatkan, ya kan? Dan itu bisa menampilkan kepercayaan diri kita, meningkatkan kepercayaan diri. Pertama, duduk di paling depan. Kalau selama ini di belakang, ya. Besok ada acara, ayo berlomba-lomba duduk di kursi nomor 1. Oke? Ya. Yang kedua, lakukan kontak mata. Jadi kalau pemalu misalnya ya, atau takut, mungkin kita tidak mau melihat mata seseorang, ada tipsnya, Kak. Caranya apa? Kalau kita takut melihat mata orang. Apa tuh, Kak? Apa tuh? Hidungnya ini, di sini. Kita lihat hidungnya ini, di tengah-tengah ini. Oh gitu. Matanya ini ya. Iya. Tengah-tengah. Seperti sini. Iya, itu untuk menghindari rasa malu atau takut kontak mata. Jadi bisa diatasi ya. Kemudian lebih cepat. Ya. Jadi ketika kita melangkah lebih cepat berjalan, itu menimbulkan rasa percaya diri kita. Itu membuat kita juga sepertinya kita itu orang penting. Kita dicari-cari orang. Iya. Orang harus cepat sampai. Nah, yang keempat, praktikkan untuk berbicara. Ya, kalau takut berbicara depan umum, semakin sering berbicara, terus berbicara, itu membuat kita semakin pede. Kalau kita sedang berada di keramaian, pertemuan, harus mau membuka suasana, mencarikan suasana dengan yang pertama kali bertanya, pertama kali komunikasi. Nah dulu, Kak, saya selalu menyimpan pertanyaan saya sampai titik terakhir, akhirnya tidak saya tanyakan sama sekali. Itu dulu. Tapi sekarang sudah mulai berani. Nah, yang kelima, untuk kepercayaan diri, tersenyum selebar mungkin. Nah, senyum lebar itu harus nampak semuanya. Jadi bukan, iya benar-benar. Jadi bukan senyum di kulum, tapi senyum lebar. Iya. Jadi kita meningkat. Kayak kita ya, kayak nih sekarang lagi senyum. Ya, percaya diri meningkat, ketakutan menurun. Kekhawatiran menurun. Iya. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, itu ya Kak tipsnya ya. Iya, itu dia.
Iya, luar biasa, Kak. Iya, Sangat bagus sekali. kan seperti yang kakak bilang tadi, ketika kita pelan-pelan melakukannya, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang percaya diri gitu ya kak ya, dengan kita Iya. melakukan 5 hal tadi ya. Benar. Iya benar. Walaupun kita takut, Oke, lakukan saja. sip, saya pegang itu kak. Iya. Oke. Saya penasaran bab 4, Kak. Seperti apa ya? Oh iya, kalau di bab 4 itu cara berpikir besar ya teman-teman ya. Nah, terkadang kita ini menganggap kesuksesan itu ya sama dengan rasa aman. Nah, ketika kita sudah merasakan rasa aman, berarti kita ngerasa kita tuh udah sukses. Nah, itu sebenarnya salah gitu loh teman-teman. iya. Nah, bukan itu yang dinamakan kesuksesan gitu ya. Nah, jadi cara kita berpikir itu sebenarnya diukur gimana nih kita gitu ya. Cara berpikir kita ini gimana gitu loh. Nah, cara kita berpikir itu bisa ditunjukkan dengan prestasi-prestasi yang kita buat gitu loh. Nah, jadi disitulah menunjukkan bahwasannya kita bisa berpikir nih berpikir besar nih dengan melakukan tindakan, misalnya kita nih nggak paham gitu ya. Terkadang kita ngerasa kita tuh nggak mampu, padahal kita itu sebenarnya lebih hebat dari apa yang kita pikirkan sebenarnya. Ini misal ada lowongan kerja gitu ya, lowongan kerja dibutuhkan seorang manajer di perusahaan bla bla bla. Nah, sebenarnya kita itu mampu gitu loh, mampu kita untuk menerima job itu gitu loh. Kita ada gitu loh, skill kita di situ. Nah, tapi rasa takut kita tadi, kita tuh nggak pede dengan kemampuan kita, akhirnya apa? Kita tidak melakukan untuk mencoba melamar pekerjaan tersebut gitu loh. Nah, harusnya kita coba aja, ya. Setelah kita coba, ya akhirnya kan kita berpikir gitu loh. Oh, setelah kita mencoba, oh gagal ternyata. Nah, berarti ya sudah. Yang penting kita sudah mencoba gitu loh. Nah, di situ sih terkadang kita sebagai manusia padahal apa yang sudah diberikan sama Tuhan itu sebenarnya kita itu sudah menjadi orang yang berpikir besar gitu. Cuman kita mengkerdilkan diri kita gitu loh. Kita nggak mampu nih gitu. Kita nggak sanggup nih gitu loh. Nah, kita sendiri sebenarnya yang nggak mau berpikir besar gitu loh. Padahal sebenarnya kita itu lebih hebat dari apa yang kita pikirkan gitu loh, Kak. Kita yang membuat diri kita tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal potensi itu sebenarnya ada dalam diri kita. Karena berpikir kecil ya, Kak? Yes, benar. Ngerasa kita tuh takut gitu ya, nggak mampu kita melakukannya, padahal sebenarnya kita itu lebih hebat dari apa yang kita pikirkan gitu loh. Kita itu sebenarnya kalau ambil aja, berpikir aja besar, ketika kita sudah mencoba, kita berhasil, nah di situ baru kita ngerasa ketagihan, iya ya, bener ya, apa yang kita lakuin memang harus dicoba ya gitu loh. Nah, ketika kita sudah berhasil, nah itu nagih gitu loh. Nagih dia, nagih terus tertantang, gitu loh. Tertantang untuk melakukan lebih lagi. Iya. Iya, benar. Iya. Menurut kakak nih, berpikir dan berjiwa besar ini seperti apa, Kak? Menurut kakak nih? Ya, seperti itu tadi. Kita berpikiran positif, ya. Kita bermimpi besar, ya. Kita tidak mimpinya yang penting saya posisi ini saja. Kita berani keluar dari zona nyaman. Kita misalnya saat ini kita hanya manajer, kita mau di atasnya manajer. Harus ada impian besar, ya. Tentunya itu karena pikiran yang besar ya. Sehingga kita memiliki impian besar dan semuanya itu dimulai dengan melakukan tindakan.
kita mau menjadi orang yang berpikir besar, kita itu yang pertama-tama itu kita harus menciptakan gambaran yang kita tuh optimis gitu loh. Nah, terus kita harus positif juga dan kita berwawasan ke depan itu gitu loh. Jadi kita nggak, ibaratkan kita tuh nggak ada negatif gitu loh. Jadi kita maju terus gitu loh. Jangan kita aku kan nggak bisa, ya gimana juga kita mau berhasil gitu kan, ya kan Kak gitu loh. Sementara kita negatif terus kita nggak optimis gitu ya. Nah gimana juga kita mau berhasil. Orang yang pikiran besar itu dia itu akan segera mendapatkan kesuksesan gitu loh. Itu sih kalau menurut saya. Karena apa? Karena di dalam pikiran dia, di dalam benak-benak dia itu sudah yang pertama dia optimis, dia positif, dia melakukan hal-hal yang yang menurut dia itu membuat dia semakin besar gitu ya, dengan dia melakukan hal-hal yang rutin. Contoh seperti dia presentasi dalam bisnis kita ya, dalam dia presentasi maupun dia closingin orang, dengan dia training melakukan itu terus. Nah dengan aku melakukan ini ya mudah-mudahan aku bisa menjadi orang yang besar juga nanti, bisa menjadi leader gitu, leader yang hebat gitu ya. Gitu iya, sih Kak. Iya. Jadi untuk memiliki pikiran yang besar, apa yang harus kita lakukan ya Kak Mila? Kalau saya lihat di sini, nah itu tadi tindakan-tindakan yang itu. Sebelum tindakan di sini dibuat apa? Mengutarakan perkataan dan frasa di halaman 69. Ada sini contoh kata-kata. Iya. Banyak banget nih. Bagus. Iya, ini banyak nih contoh-contohnya. Orang yang negatif thinking itu, orang yang berpikiran ya, pikirannya negatif, picik, itu nggak akan bisa sukses gitu lah. Nah perbedaan orang yang berpikir negatif dengan positif itu bahasanya beda. Ya, bahasanya beda, yang dia keluarkan beda, benar ya Kak ya? Gitu loh. Nah kalau misalnya nih yang dia negatif ya, misalnya nih ada satu yang mau disampaikannya, tak ada gunanya lagi, kita udah kalah. Nah itu kan udah kayak nggak ada, ibaratnya kan udah kata mati gitu ya. Udah kalah duluan dia. Iya udah kalah duluan. Nah tapi kalau orang yang pikirannya positif dan besar, dia akan bilang gini, kita belum kalah. Mari kita coba lagi, ada sebuah cara baru loh. Ya. Gitu. Kita mau, jadi kan jalan. Semangat gitu loh, semangat. Benar, pasti ada jalan keluar. Iya, benar. Gitu. Nah, banyak sih contoh-contoh. Jadi sebenarnya untuk berpikiran positif itu ya, kalau menurut Mila ya, nggak mudah. Tapi ketika kita mau berpikir besar, kita mau berpikir menjadi orang yang lebih besar dari yang kemarin-kemarin, itu bisa kita lakuin kok. Nah, pelan-pelan dengan kita mengubah bahasa kita, kosakata kita gitu ya. Nah, di situ kita akan kelihatan kita bisa menjadi seseorang yang berpikiran besar gitu loh, Kak. Contohnya, saya pasti bisa, ya kan? Pasti ada jalan keluar. Iya, yang berpikiran negatif ini, ya habis diomongin, udah langsung down, gitu loh. Iya. Udah langsung down. Nah, tapi kalau kita berpikiran besar, kita tuh semangat, aduh, udah tenang aja, ini ada solusinya gitu. Nah, jadi ya kita bisa lanjutin lagi nih. Walaupun kita sebenarnya sudah misalnya orangnya nggak mau nih kita prospek gitu kan. Nah kalau kita berpikiran besar, ya sudah kita lanjut lagi orang berikutnya gitu loh. Nah jadi kan itu sebagai jadi kan itu sebagai pengalaman kita sih. Kalau kita sebagai berpikiran
besar ya, gitu loh. Nah, jadi tips dari saya, Kak, tips dari saya, jadilah kita selalu berpikir besar, berpikiran positif, karena ketika kita berpikir positif terus, kita akan menjadi orang yang sukses, orang yang nggak pernah galau. Kalau saya orang yang nggak pernah galau gitu ya, orang yang ya maju terus gitu loh, nggak pernah ada kata aduh gimana nih, aduh udahlah kunceng aja lah gitu loh. Nah itu nggak ada gitu loh, itu nggak ada Kak, nggak ada dia. Nah jadi untuk menciptakan pikiran positif itu Kak susah memang, tapi kalau kita berusaha, insya Allah bisa gitu loh. Karena apa? Karena kita punya tujuan. Karena kita punya tujuan gitu loh. Apa ketujuan kita tadi? Berpikir besar untuk apa? Untuk sukses. Ya, gitu loh. Untuk orang-orang yang kita... Iya, benar kan? Benar. Iya. Jadi ini ya Kak. Iya, buku ini hebat. Apa? Bagus sekali gitu loh. Bagus. Karena orang-orang yang leader-leader besar sekalipun makanannya ini gitu loh, the magic of thinking big gitu loh. Jadi berpikiran besar gitu ya. Nah jadi buat teman-teman segera punya bukunya, dimiliki serta dilakukan apa yang ada di dalam buku ini. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang the best lah kalau menurut saya ya, karena bukunya daging semua nih. Diberikan contoh-contoh, banyak contoh, cara melakukannya juga diajarkan. Yes. Nah. Iya. Kosakatanya juga dikasih tahu Kak. Iya. Pas bisa tinggal dihafal misalnya ya, langsung dipraktekkan. Iya. Ini ha. Iya. Jadi kita apa ya? Langsung bisa praktek gitu loh. Kita langsung bisa praktekin gitu loh. Kita ketemu orang gitu ya. Kita ketemu teman, saudara gitu. Bisa kita langsung praktekkan. Atau kita punya tim juga bisa kita praktekkan gitu. Itu Kak di halaman 87. Gitu Kak. Oke. 87. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Ada situasi dan pendekatan pemikiran picik dan pikiran besar. Bagus banget saya lihat ini. Iya. Iya. Nah, biaya beban nih, misalnya. Misal nih kita pemikirannya picik, berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengakali biaya beban. Nah, tapi kalau misalnya pendekatan pikirannya besar, berusaha meningkatkan pendapatan dengan menjual lebih banyak barang. Melakukan hal bukan mengakali bahasanya. Benar. Tidak membuat bahasa. Bahas itu. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi ini banyak ya tips-tips ya buat kita yang mau berpikir besar. Nah, di sini di akhir bab apa ini ya saya baca apa saya kasih intisarinya. Jangan kita pernah meremehkan diri kita sendiri loh teman-teman. Bahwasanya kita sudah terlahir hebat gitu loh. Nah itu adalah aset sebenarnya. Gunakan juga perkataan yang menggembirakan gitu loh teman-teman. Yang ini ya, yang cerah dan besar gitu ya. Jadi ungkapkan kata-kata yang menjanjikan kemenangan, harapan, kebahagiaan, dan kesenangan gitu loh. Nah, jadi kita jangan membangun citra yang negatif gitu. Nah, jangan kita pernah punya pikiran yang negatif.
jauhkan itu sampah ya, kita bilang aja itu sampah gitu di pikiran kita, benar ya, itu sampah, kita buang jauh-jauh, kita berpikir positif. Ketika kita berpikiran positif, kita akan lebih maju gitu ya teman-teman ya. Terus dilakukan ya Kak ya. Harus, karena dengan kita melakukan setiap hari itu kan udah terbiasa, dan kita pun akan menjadi orang yang lebih baik. Iya, karakter kita pun ikut berubah. Kita akan menjadi orang yang hebat. Pandanglah pekerjaan Anda sebagai sesuatu yang besar. Jadi kita tuh bangga gitu. Contoh kita nih sebagai entrepreneur sekarang ya. Kita sebagai enterprise-nya HDI. Nah, kita bangga gitu loh dengan apa yang kita lakuin. Jangan kita ngerasa kita itu, aduh, enggak lah, apa ini, minder gitu loh. Enggak lah, aku udah banyak kali ditolak orang gitu loh. Aku tuh kayaknya udahlah, aku enceng aja lah. Banyak orang yang jangan ya Kak ya. Banyak orang yang sudah memiliki penghasilan banyak di sana, tetapi tetap memilih bisnis ini sebagai sumber asetnya selain dari yang utama. Jadi tidak ada yang langsung jreng gitu ya, kayak membalikan telapak tangan tuh nggak ada. Semua butuh proses ya teman-teman ya. Nah jadi upgrade terus diri kita menjadi lebih baik. Ketika kita sudah mengupgrade diri kita dan berpikir besar, itu akan membuat kita menjadi lebih hebat. Itu sih menurut saya. Gitu Kak. Nah, gimana nih Kak, topik kita malam hari ini Kak? Iya, bab 3 dan bab 4 sangat luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman memiliki buku ini sampai bab akhirnya bab 12. Halo Kak Heni. Semuanya penting, wajib. Dan kegiatan kita di ATM member ini bukan cuma bedah buku, banyak juga acara-acara lainnya. Silakan teman-teman mengikuti setiap acara. Klik tanggapi hadir, akan ada acara lagi untuk kemudian harinya. Silakan diikuti di dalam kolom acara ya teman-teman. Banyak hal-hal menarik yang dibahas di ATM. Iya. Nanti teman-teman bisa cek ya jadwal acara berikutnya. Kalau nggak salah tuh ada Dokter Yulia ya. Nah, jadi gimana nih teman-teman acaranya? Komen dong. Ya, nanti boleh komen. Maaf juga nih tadi ada trouble ya sama kita, jadi makanya meleset nih waktunya gitu ya. Mudah-mudahan sharing kita pada malam hari ini bermanfaat ya Kak ya. Iya.